Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao Feng Qi berubah menjadi aliran cahaya warna-warni, berdesir di udara. Saat terbang, dia terus-menerus berteriak dan mengutuk. Umat manusia terkutuk, Hao Tao terkutuk, Si Wenming terkutuk, dan yang paling terkutuk adalah anak itu, Jihao. Feng Qi telah menunjukkan rasa hormat kepada mereka lebih dari cukup, dia bahkan bersedia membayar mereka banyak uang untuk cendana naga biji-bijian ungu itu, tetapi mereka menolak. Bagaimana mereka bisa? Dia mengirim Song Bu untuk membujuk Dragon Pool, tetapi Dragon Pool menolaknya. Nah, ini bisa dipahami karena bagaimanapun juga, Dragon Pool, cendana naga serat ungu itu, adalah manusia pohon, yang bodoh dan konyol, tidak tahu apa yang baik, sehingga menolak kebaikannya. Feng Qi masih bisa menerima ini. Tapi beraninya Jihao menolak tawaran dan kebaikannya, dan bahkan berbicara dengannya dengan nada menggoda dan mencemooh. Tentu memang, 100.000 koin giok tidak banyak, dan jauh lebih rendah dari nilai sepotong esensi tanah alami dan jantung pohon dewa hijau kuno yang dijanjikan Feng Qi kepada Dragon Pool. Namun, Feng Qi berpikir bahwa harga ini benar-benar masuk akal untuk Jihao. Apa itu Jihao? Dia bukan siapa-siapa selain manusia muda biasa. Feng Qi telah memberinya rasa hormat yang cukup dengan menawarinya 100.000 koin giok. Dalam harapan Feng Qi, segalanya seharusnya berjalan seperti ini. Dia menawarkan Jihao 100.000, Jihao dengan rela setuju untuk membujuk Dragon Pool untuk mengikuti Feng Qi. Si Wenming dan pemimpin manusia lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Dragon Pool menjadi budak jenis Phoenix bersama-sama. 100.000 koin giok itu bisa berfungsi sebagai kata pembuka, dan selama Feng Qi menunjukkan niatnya untuk merekrut Dragon Pool, Jihao dan para pemimpin manusia itu seharusnya segera memberikan Dragon Pool kepadanya dengan hormat dan gentar. Itu adalah hal yang benar untuk mereka lakukan. Namun, manusia-manusia ini benar-benar menolak tawarannya yang baik. Mereka mengejeknya, mereka mengancamnya dengan nama Raja Phoenix berulang kali. Dia bahkan gagal mencapai Dragon Pool setelah menawarkan banyak harta asli. Orang-orang itu, bagaimana mungkin mereka tidak menghormatinya sedemikian rupa? Di mata Feng Qi, umat manusia selalu rendah hati dan kasar, bukankah mereka sangat hormat dan berhati-hati ketika menghadapi jenis Phoenix sepanjang waktu? Tapi kali ini, mereka sebenarnya langsung menolak tawarannya dan membuatnya kehilangan muka. Sialan, sialan, sialan. Feng Qi dengan kesal melambaikan tangannya, melepaskan beberapa siluet telapak tangan emas, yang diam-diam terbang ke tanah dan menghantam lubang radius 100 mil yang tak terhitung jumlahnya dari tanah. Di bawah siluet telapak tangan emas ini, pegunungan kokoh itu sama rentan dan rapuhnya dengan potongan tahu. Sambil berlari di udara dan memukul tanah untuk menghilangkan amarahnya sepanjang jalan, bola mata Feng Qi bergulir di rongga matanya. Dia masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan Dragon Pool. Untuk cendana naga serat ungu, tidak peduli berapa harganya, itu akan sepadan dengan harganya. Pasar Chiban adalah tempat bagi jenis Phoenix untuk mengumpulkan semua jenis harta karun, dan sebagai tetua administrasi jenis Phoenix di Pasar Chiban, pencapaian Feng Qi berhubungan langsung dengan harta karun yang dia capai. Bagi jenis Phoenix, cendana serat ungu, yang mampu meningkatkan dan memurnikan jiwa, bisa lebih berharga dan berharga daripada harta apapun. Jika dia bisa mendapatkan Dragon Pool, kredit ini mungkin mendorongnya tingkat yang lebih tinggi di antara kelas manajemen jenis Phoenix, bahkan mungkin, dia bisa menjadi seorang penatua, yang benar-benar berkuasa. Feng Qi, temanku terkasih, mengapa kamu begitu marah? Sementara Feng Qi sedang merenung, sebuah suara tiba-tiba datang dari gunung besar di bawah, dan sementara itu, aliran kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul, menghalangi aliran cahaya warna-warni yang berubah dari tubuh Feng Qi. Feng Qi langsung marah lagi. Dia sama sekali tidak dalam suasana hati, dan orang ini cukup berani untuk menghalangi jalannya. Bukankah ini provokatif baginya, dan seluruh jenis Phoenix? Dia berhenti dengan marah, mengerutkan alisnya dan melihat ke bawah ke gunung besar itu. Di puncak gunung itu, seorang gadis muda cantik, yang memiliki rambut panjang yang longgar, berdiri di bawah pohon pinus raksasa.
Dia memegang mangkuk yang terbuat dari batu giok putih di tangan kirinya, di dalam mangkuk itu ada air jernih, dan di dalam air itu, mutiara keperakan dibenamkan. Tangan kanannya memegang cabang wintersweet sepanjang 6 kaki, tipis dan lembut, di dalam daun-daun hijau yang tebal dan subur yang menempel pada cabang itu, beberapa bunga hijau, lembut dan subur telah mekar dengan indah. Feng Qi sedang bersiap untuk melancarkan serangan langsung dengan marah, tetapi tiba-tiba, dia menemukan bahwa gadis muda yang mengenakan gaun putih ini terlihat cukup akrab. Ragu-ragu sejenak, aliran cahaya warna-warni yang berubah dari tubuh Feng Qi turun dari udara, muncul, menginjak-injak awan warna-warni. Feng Qi menyipitkan matanya dan melirik gadis itu, dan berkata, "Kamu terlihat agak akrab bagiku, di mana kita bertemu?" Feng Qi, temanku, sebagai makhluk yang terhormat, kamu pasti memiliki ingatan yang singkat. Gadis itu tersenyum memberi hormat kepada Feng Qi dan berkata dengan nada lembut dan lembut, 500 tahun yang lalu, di tepi pantai Laut Timur, saya, King Mei, dan sifu saya menjebak naga hantu berkepala 9 itu dengan menggunakan ambergris, kami bertemu di sana sekali. Ah, ya, kamu. Feng Qi ingat tentang bertemu gadis ini. 500 tahun yang lalu, Feng Qi belum menjabat sebagai tetua administrasi di pasar Chiban. Sebaliknya, dia hanyalah pemimpin penjaga biasa dari jenis Phoenix. Hari itu, dia sedang dalam misi dengan tim prajurit Phoenix. Di daerah yang sangat berbahaya dan terpencil di tepi pantai Laut Timur, di Gurun Timur, dia bertemu gadis ini, yang bernama King Mei, dengan beberapa saudara laki-laki dan perempuannya, bersama dengan sifu mereka yang sangat kuat, sedang berburu naga hantu berkepala 9. Sifumu, namanya, Miao Yin, kan? Feng Qi tersenyum, namamu semua aneh. Sifuku bukan orang lain selain Miao Yin, King Mei balas tersenyum padanya dan berkata, Feng Qi, temanku, kamu ingat aku, King Mei. Kamu tampaknya sangat terburu-buru, bolehkah aku bertanya masalah besar seperti apa yang telah terjadi? Wajah Feng Qi langsung menjadi gelap. Melihat wajah King Mei yang sangat cantik dan merasakan getaran yang sangat lembut dan ramah yang diberikan olehnya, Feng Qi tidak terlalu ragu dan langsung menceritakan segalanya tentang bagaimana Ji Hao dan pemimpin manusia lainnya mempermalukannya. Seberapa berani, ketika umat manusia lemah dan rentan, berapa kali jenis Phoenix kita membantu mereka? Kata Feng Qi dalam kemarahan yang tersisa itu, kali ini, aku pergi ke sana sendirian, jika mereka ingat semua bantuan yang kami lakukan untuk mereka saat itu, mereka seharusnya memberikan Dragon Pool itu kepada saya tanpa bertanya mengapa. King Mei mengangkat alisnya dan juga berkata dengan sedih, kamu benar. Betapa terhormatnya kamu, temanku Feng Qi, saya tidak percaya mereka bertindak begitu kasar dan tidak sopan, masing-masing dari mereka harus dieksekusi. Feng Qi temanku, kamu mengunjungi mereka sendiri, ini adalah kehormatan besar bagi mereka, apakah kamu punya ide? Tapi mereka, manusia hanyalah jenis yang paling kasar dan paling tidak sopan, pantas saja kamu sangat marah. Ceritakan padaku tentang itu. Feng Qi melanjutkan, aku akan mencoba membicarakan beberapa akal sehat di kepala mereka, tetapi mereka menyebutkan mengirim surat resmi kepada rajaku berulang kali. Mereka terus mengancam saya dengan nama raja dan tetua kami, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain pergi. Sungguh sekelompok, mereka harus mati. King Mei bahkan berteriak seolah-olah dia juga dipenuhi dengan kemarahan. Sungguh konyol, kata King Mei, Feng Qi temanku, kamu dengan baik mengunjungi mereka, tetapi mereka tidak melayanimu dengan hati-hati dan hati-hati sama sekali, ini sudah merupakan ketidaksopanan yang luar biasa. Selain itu, mereka benar-benar mengancammu, temanku. Ini, ya ampun, ada apa dengan dunia ini? Feng Qi juga berteriak, terlebih lagi, saat ini, perang besar antara umat manusia dan klan Yu sedang terjadi, tetapi ketika saya masuk ke paviliun markas mereka, saya menemukan orang-orang kuat klan Yu di sana. Beberapa orang itu diam-diam melarikan diri begitu mereka melihat saya, seolah-olah saya tidak bisa melihat mereka dengan cara itu, tetapi tentu saja saya melakukannya. Dan di atas meja batu panjang itu, peta daerah Gunung Chiban berkedip, siapa yang tahu skema kotor seperti apa yang mereka rencanakan di sana. Mata King Mei tiba-tiba bersinar ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia berkata kepada Feng Qi dengan nada tenang dan hambar, apakah mereka berkolusi dengan orang-orang kuat klan Yu? Jika ini benar,
Feng Qi temanku, jika kamu dapat mengungkap skema kotor mereka di depan Kaisar Manusia dan membiarkan Kaisar Manusia menghukum mereka dengan berat, kolam naga itu secara alami akan jatuh ke tanganmu, bukankah begitu? King Mei kemudian tersenyum dan melanjutkan, mereka mengancammu, temanku, dengan rajamu, kamu harus membayarnya kembali dengan mengancam mereka dengan kaisar mereka. Ini disebut pembalasan. Ini, Feng Qi mengangkat alisnya saat dia langsung yakin. Lapisan awan tebal telah berputar perlahan. Semua awan di udara, dalam area yang memiliki radius puluhan ribu mil, berputar. Di tengah awan yang berputar itu, lubang radius 1 mil terlihat samar-samar. Petir merah darah yang tak terhitung jumlahnya telah menyilaukan dan berkedip di lubang awan itu, dan guntur yang teredam telah menderu. Getaran kekuatan yang sangat besar, jahat dan benar-benar negatif telah menyebar tanpa henti dari lubang awan itu, mewarnai awan di sekitarnya dengan warna merah darah samar. Tepat di bawah lubang awan itu ada menara tinggi berwarna merah darah. Puncak menara mencapai langsung ke awan, dan seluruh menara telah bersinar dengan cahaya merah darah yang pekat. Di atas puncak menara, mata tegak berwarna merah darah telah melepaskan cahaya yang menusuk mata. Dari waktu ke waktu, sambaran petir merah darah akan turun dari lubang awan dan menghantam keras mata tegak berwarna merah darah itu. Setiap kali itu terjadi, seluruh menara akan melepaskan cahaya merah darah yang lebih terang bersama dengan suara keras dan mendengung. Ho, ha, ho, ha. Sekelompok besar budak manusia memamerkan tubuh bagian atas mereka, dan membawa tongkat besi yang berat di bahu mereka. Kotak logam raksasa tergantung di tongkat besi itu. Budak-budak manusia ini dihitung dalam kelompok 100, mereka membawa kotak-kotak logam raksasa itu dan berjalan dari tanah, melalui tangga yang melingkar di sekitar menara tinggi itu, selangkah demi selangkah, perlahan mencapai puncak menara. Banyak prajurit klan Jia yang berlapis baja berat, telah berdiri di tangga, memegang cambuk panjang dan tebal di tangan mereka. Jika mereka melihat budak manusia yang bergerak sedikit lebih lambat, cambukan yang keras akan segera mendarat di tubuh budak manusia itu. Ketika cambuk itu, yang tebal ditutupi duri, mencambuk tubuh budak manusia itu, potongan-potongan besar kulit dan otot akan terkoyak dengan mudah, berkali-kali, tulang mereka bahkan terbuka. Setelah napas panjang dan dalam-dalam, luka pada tubuh budak manusia itu akan mulai sembuh dengan cepat, tepi luka itu akan menggeliat dan segera, kulit dan otot yang hilang itu akan tumbuh kembali. Para prajurit klan Jia itu telah tertawa, sambil melemparkan potongan-potongan besar daging manusia itu ke binatang perang atau burung mereka, yang berjongkok di samping pemiliknya. Setelah menelan sejumlah daging manusia segar, mata binatang buas ini sekarang menjadi murni merah darah. Budak-budak manusia itu bergerak mengikuti irama nyanyian sambil memanjat menara selangkah demi selangkah, di sepanjang tangga yang melingkar. Keringat mengalir dari tubuh mereka dalam sungai. Kota-kota besi yang berat itu bahkan menekuk tulang belakang mereka. Sekarang, mata mereka semua dipenuhi dengan kehambaran dan kebingungan, tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang bisa dideteksi. Mereka memanjat selangkah demi selangkah, dan tongkat besi di bahu mereka dan rantai yang digunakan untuk mengikat kota-kota besi itu berbenturan satu sama lain dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga dari waktu ke waktu. Di atas menara itu dan di bawah mata tegak merah darah yang sangat besar itu, banyak kotak besi besar, yang berukuran sekitar 100 zang persegi, ditumpuk dengan teratur, tampak seperti gunung besar. Ketika jumlah kotak besi mencapai 1000, budak manusia itu menghubungkan rantai yang diikat di sekitar kotak-kotak itu bersama-sama, dan membuat 1000 kotak besi menjadi satu seluruh. Seorang pria tua klan Yu mengangkat kepalanya, mencengkeram tongkat panjang yang dipegang di tangannya, dan mengucapkan mantra dengan suara yang dalam. Petir merah darah yang menyilaukan di lubang awan itu semakin banyak, semakin tebal, bersama dengan suara yang mengguncang tanah, suara logam yang berbenturan. Dalam waktu yang tidak lama, rantai raksasa, yang setebal sekitar 100 zang, turun perlahan dari lubang awan. Budak manusia bergegas bersama, mengaitkan kait raksasa yang tergantung di atas rantai ekstra besar ini pada rantai yang diikat di sekitar 1000 kotak besi. Setelah itu, mereka melompat kembali ke puncak menara dan mencoba yang terbaik untuk menjauh dari kail itu. Bas! Semua petir merah darah meledak secara bersamaan, tampaknya mewarnai setengah dari langit menjadi merah darah. Rantai raksasa yang tak tertandingi perlahan mengencang dan mulai bergerak kembali ke udara.
1000 kotak logam ditarik ke atas, perlahan naik ke dalam lubang awan. Dentang, dentang, dentang. Diikuti oleh serangkaian dentang logam yang keras, tumpukan kotak logam segunung besar itu secara bertahap ditarik ke dalam lubang awan itu, dan segera ditelan oleh sambaran petir merah darah, menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Di sebelah menara tinggi, sebuah istana yang seluruhnya berwarna merah darah melayang di udara. Di Xian Luo berdiri di beranda di lingkaran luar istana dengan kedua tangan dipegang di belakang tubuhnya. Dia menatap kotak-kotak besi yang menghilang di lubang awan dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, dia tertawa muram dan berkata, "Serakah. Bulan darah besar, tolong berkati mereka, biarkan mereka semua mati di perut wanita." Dibandingkan dengan orang-orang bangsawan klan Yu biasa, di Xian Luo lebih tinggi dan lebih kokoh, terlihat bahkan sekuat prajurit klan Jia yang kuat itu. Rasa kekuatan yang diberikan olehnya sangat dingin dan ganas. Rambut panjangnya yang merah darah berkibar di udara tanpa tertiup angin, tanpa henti melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan dingin, yang bahkan bisa membekukan jiwa orang. Hampir 100 orang bangsawan klan Yu berdiri di ujung beranda ini, cukup jauh dari di Xian Luo. Masing-masing dari mereka menatap lurus ke jari kakinya sendiri, dengan wajah patuh. Tak satu pun dari mereka yang berani mengangkat kepala dan menatap di Xian Luo. Selama beberapa hari ini, 7 hingga 8 pria miskin dan tidak beruntung dicabik-cabik olehnya karena beberapa alasan acak, dan mereka tidak ingin menjadi yang berikutnya sama sekali. Adapun kutukan di Xian Luo, yah, mereka bisa dengan mudah mendengarkannya. Selain itu, sama seperti di Xian Luo sendiri, orang-orang klan Yu ini juga benar-benar membenci makhluk serakah itu. Mereka berharap bahwa makhluk-makhluk serakah itu semua bisa mati di perut wanita juga. Bagi makhluk-makhluk serakah itu, mati pada perut wanita, adalah kutukan terburuk yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang klan Yu ini, karena kedengarannya tidak mungkin bagi mereka untuk mati dengan cara lain. Budak manusia masih bekerja sangat keras untuk membawa otak-kotak logam raksasa itu ke menara itu satu demi satu. Di alun-alun tempat menara itu berada, kotak logam yang tak terhitung jumlahnya seperti itu menunggu untuk dibawa ke puncak menara, oleh budak manusia. Sekelompok besar orang klan Xiu masing-masing menginjak piring terbang bulat, datar, dan menghitung jumlah barang yang terkandung dalam kotak besi itu. Tutup banyak kotak besi dibuka, memperlihatkan sejumlah besar kristal ajaib, batu giok dan emas kelas atas, dan semua jenis blok logam murni yang terkandung di dalamnya. Di beberapa kotak besi, banyak peti mati yang terbuat dari batu giok es ditumpuk. Gadis-gadis muda manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang secantik kelopak, berbaring dengan tenang di peti mati ini. Mereka semua tertidur lelap karena kekuatan es yang dilepaskan oleh peti mati itu. Dengan sekilas, orang dapat menemukan setidaknya 10.000 kotak besi seperti ini, yang berisi peti mati es giok. Mereka akan mati di perut wanita cepat atau lambat. Di Xian Luo tertawa jahat dan berbalik, berjalan melintasi beranda, ke aula di belakangnya. Hampir 100 orang klan Yu buru-buru menindaklanjuti di Xian Luo, semua berjalan ke aula itu juga, tanpa membuat suara sedikit pun. Di aula lebar itu, yang berjarak puluhan mil persegi, sungai selebar hampir 1000 zang digali, di sepanjang keempat sisi tembok. Banyak teratai ditanam di air sungai yang berwarna merah darah itu. Daun teratai itu berwarna merah darah, dan kelopak, bahkan batangnya semuanya berwarna merah darah. Teratai merah darah murni ini bergoyang tanpa tertiup angin. Udara dipenuhi dengan aroma berdarah yang dilepaskan oleh teratai ini. Di Xian Luo berdiri di jembatan panjang di belakang gerbang depan aula ini, dan dengan dingin menatap tahta itu, yang ditempatkan di tengah aula. Ini adalah tahta yang rusak. Itu tiba-tiba diretas menjadi dua oleh seorang pria tanpa nama selama pertarungan antara Kaisar Sun dan dirinya sendiri, yang terjadi beberapa hari yang lalu dalam kehampaan. Dengan kekuatannya yang hampir tertinggi, Di Xian Luo gagal memperhatikan dari mana aliran pedang tajam itu berasal, dan dia juga tidak melihat orang yang meluncurkannya. Sekelompok daces, Di Xian Luo memandangi tahta yang sekarang menjadi dua bagian, tiba-tiba mengeluarkan raungan mengamuk ke arah orang-orang klan Yu yang berdiri di belakangnya, kamu bahkan tidak bisa menaklukkan area kecil Gunung Chiban. Apakah kamu ingin aku bertarung sendiri? Apakah Anda ingin saya menyerang Gunung Chiban sendiri? Orang-orang klan Yu itu menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara.
Beberapa dari mereka diam-diam bergumam di kepala mereka, Anda memang telah meluncurkan serangan sendiri, tetapi lihat bagaimana itu berakhir. Bukankah kamu takut kembali oleh cahaya pedang? Di Xi Yanluo tidak bisa berhenti menggeram dan mengutuk orang-orang klan Yu di bawah komandonya, tetapi tiba-tiba, dia berhenti berteriak. Dari teratai merah darah yang tidak jauh dari tubuhnya, seberkas cahaya putih naik dan di atas berkas cahaya putih itu, teratai putih bersinar mekar. Teratai putih mekar. Di Xi Yanluo mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Mengikuti langkahnya, hampir 100 orang klan Yu, yang berdiri di belakangnya, semuanya melangkah keluar dari aula. Seiring dengan suara mendengung yang dalam dan keras, gerbang aula ditutup. Di Xi Yanluo tinggal di dalam aula itu sendirian. Kepulan bintik-bintik cahaya terang dan jernih muncul dari teratai putih yang mekar. Dari dalam cahaya putih itu, siluet manusia muncul, lalu melangkah keluar dari teratai. Siluet kabur itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Itu adalah seorang pria parubaya yang kurus. Pria itu mengenakan kain tenunan tangan yang sederhana dan kasar, kaki terbuka, rambut panjang digulung menjadi 2 sanggul longgar di kepalanya, diikat oleh 2 tali emas redup, yang tebal ditutupi dengan simbol mantra emas. Tangan kirinya memegang botol giok setinggi 3 kaki, tangan kanan membawa tongkat kayu emas sepanjang 8 kaki. Pria parubaya ini, yang Zhang dan tingginya 3 kaki, tanpa ekspresi mengangguk pada Di Xi Yanluo. Yang mulia, kata pria parubaya itu dengan suara yang sangat dalam. Miao Lian. Di Xi Yanluo memberi pria itu senyum muram dan menjawab dengan wajah yang sangat gelap, jangan pernah memikirkannya. Aku tidak akan pernah menerima kondisimu. Untuk mengabar di antara budak-budak manusiaku. Ini sama sekali tidak ada gunanya bagi saya. Saya tidak akan pernah setuju. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Semuanya bisa berubah, kapan saja, kata Miao Lian dengan nada hambar dan sedikit dingin. Misalnya, Yang Mulia mungkin tertarik dengan berita yang saya bawa kali ini. Saya tidak akan tertarik dengan berita apapun. Di Xi Yanluo mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Miao Lian dengan bangga, tapi aku sangat tertarik dengan hidupmu. Menyeringai jahat, tubuh Di Xi Yanluo berkedip dengan cepat dan tiba-tiba berubah menjadi 3 aliran asap merah darah kabur. Dia mengangkat lengan kanannya, yang sekarang setajam pedang ganas, meretas tepat ke arah kepala Miao Lian. Miao Lian sedikit mengguncang botol giok di tangan kirinya. Aliran udara belakang dan aliran udara putih menyembur keluar dari lubang botol, berubah menjadi lapisan awan tebal yang membungkus tubuh Miao Lian. Tangan Di Xi Yanluo memotong awan hitam dan putih itu, meledakkan cahaya merah darah yang menyilaukan, merobek lapisan dan lapisan awan hitam dan putih. Namun, aliran udara hitam dan putih tanpa henti keluar dari botol giok dan berubah menjadi lapisan awan baru. Tidak peduli seberapa cepat dan keras Di Xi Yanluo memegang lengannya, dia bahkan tidak pernah bisa menyentuh tubuh Miao Lian. Menarik, Di Xi Yanluo tertawa kejam dan berkata, sebelumnya, setiap kali aku melihatmu, kami berada di antah-berantah. Tapi kali ini, karena kamu cukup berani untuk muncul di sini di istanaku, aku akan membiarmu merasakan kekuatan tertinggi dari bulan darah besar kita. Sambil mengeluarkan serangkaian tawa ganas, mata tegak di antara alis Di Xi Yanluo tiba-tiba terbuka. Bersamaan dengan nyanyian mantra yang dalam, atap aula besar ini menyala. Lapisan awan merah darah yang padat muncul di udara dan mulai berputar perlahan, sama seperti awan yang berputar di atas menara tinggi di luar. Di tengah awan merah darah yang berputar ini, lubang awan secara bertahap terbentuk. Dalam hal ini, Yang Mulia, Anda mungkin harus sedikit menderita. Miao Lian mendengus hambar. Selanjutnya, dia menjabat tangan kirinya dan tepat setelah itu, jeritan burung yang sangat melengking datang dari antara aliran udara hitam dan putih. Diikuti oleh jeritan itu, siluet kabur keluar dari 2 aliran udara. Siluet kabur itu memegang palu kecil, terutama dengan cepat, itu menukik dan memukul palu kecil itu ke arah kepala Di Xi Yanluo. Di Xi Yanluo bahkan tidak bermimpi bahwa seorang pria telah bersembunyi di botol giok Miao Lian. Pada saat berikutnya, palu kecil itu berdentang di kepalanya dan cahaya merah darah yang menusuk mata segera meledak. Jubah panjang berwarna merah darah itu langsung melepaskan aliran api merah darah yang sangat besar, yang kemudian mengembun menjadi bunga merah darah yang sangat indah, melindungi dari palu kecil itu. Namun demikian,
Mekar bunga merah darah itu langsung hancur berkeping-keping oleh palu kecil itu. Miao Lian kembali memegang botol gioknya. Aliran udara hitam dan aliran udara putih melonjak keluar dalam semburan yang menderu, membungkus tubuh di Xian Lou dengan kuat dan berputar dengan cepat, sepertinya menghancurkannya. Aliran api merah darah yang dilepaskan dari jubah merah darah di Xian Luo segera meredup, menghilang oleh mereka yang hitam dan sementara aliran udara satu demi satu. Siluet manusia kabur yang keluar dari botol giok Miao Lian mengangkat palu kecil itu lagi, meluncurkan pukulan berat lainnya tepat di dada di Xian Luo. Diikuti oleh bong yang teredam, nyala api merah darah yang telah melindungi dada di Xian Luo hancur sepenuhnya. Dampak besar yang disebabkan oleh pukulan palu itu memaksanya untuk terhuyung-huyung mundur. Darah melonjak tepat ke kepalanya, dan bahkan memalingkan wajahnya menjadi warna merah darah. Dasar berdarah. Di Xian Luo meraung marah. Dia mengangkat lengan kanannya dan mengepalkan jari-jarinya, setelah itu, seberkas cahaya merah darah melintas di udara. Pedang panjang berbentuk aneh dan murni merah darah muncul di tangan di Xian Luo, dicengkeram erat olehnya. Dia mengayunkan pedang ke atas dan akan melancarkan serangan ke siluet manusia kabur yang baru saja menyerangnya, tetapi sebelum itu, tongkat kayu di tangan kanan Miao Lian menukik ke arah kepalanya. Ketika tongkat kayu itu melepaskan kekuatannya, cahaya matahari keemasan yang indah naik ke udara. Dari dalam cahaya yang indah itu, orang bisa melihat puluhan miliar jenis hewan yang berbeda, duduk di atas awan dan melafalkan ceramah, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman dan suara mereka terdengar damai. Aura lembut, bersih dan anehnya damai, yang bisa membuat orang tanpa sadar mengendurkan tubuh mereka yang kencang dan rileks sepenuhnya, langsung menyebar. Dikejutkan oleh cahaya matahari keemasan itu dan mendengar ceramah yang dibacakan oleh hewan-hewan itu, kecepatan bergerak di Xian Lou langsung melambat. Pada saat yang sama, aliran api merah darah yang mengamuk melingkar di sekitar tubuhnya, hampir dihancurkan oleh tekanan besar yang diberikan oleh cahaya matahari keemasan. Tongkat kayu itu kemudian sedikit menyentuh pergelangan tangannya, hampir menghancurkan tulang pergelangan tangannya. Pedang panjangnya berdentang keras di tanah. Siluet manusia kabur itu keluar dari botol giok meluncurkan pukulan palu ketiga. Kali ini, Di Xian Lou mengeluarkan raungan yang bergema dan mengamuk dan setelah itu, baju besi berat berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Mekar merah darah yang tak terhitung berkibar satu demi satu, berlapis-lapis, terbang dengan ganas menuju palu kecil itu seperti roda pemotong yang berputar dengan cepat yang tak terhitung jumlahnya. Siluet manusia kabur itu menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, dalam hal ini, jangan salahkan aku karena memukulimu terlalu keras. Setelah menghela nafasnya, jimat emas yang bersinar mempesona terbang keluar dari tangan kirinya, melepaskan cahaya yang jernih namun terang, yang tampaknya bahkan mampu menerangi seluruh kehampaan. Aliran api merah darah pelindung yang dilepaskan dari baju besi di Xian Luo hancur segera setelah menyentuh cahaya jernih ini. Oleh karena itu, palu kecil itu menghantam armor dadanya dengan keras tanpa kesulitan. Dentang, mandi di bawah cahaya jernih yang terang itu, pelindung dadanya hancur seketika, dan palu kecil itu menghantam dada di Xian Luo melalui baju besi yang rusak, memeras aliran darah dari mulutnya, dan mengirimnya terbang mundur, seperti daun mati yang melayang. Bulan darah besar, tolong beri aku kekuatan besar yang tidak ada habisnya. Lubang awan telah terbentuk di bawah atap aula yang luas ini, dan kekuatan yang sangat dingin, kuat, dan lengket turun dari lubang awan itu. Di Xian Lou menyeringai bengkok, sementara dia melambaikan kedua tangannya ke arah lubang awan itu. Siluet manusia yang kabur menghela nafas lagi. Tablet emas yang terbang keluar dari tangan kirinya bergetar di udara, melepaskan aliran cahaya jernih yang kuat, secara paksa menutup lubang awan itu. Seringai di Xian Luo membeku di wajahnya. Dia memandang Miao Lian dan siluet kabur itu, tampak tercengang, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Miao Lian menarik aliran udara hitam dan putih itu kembali ke dalam botol gioknya, lalu tersenyum pada Di Xian Luo dan berkata, Yang mulia, bisakah Anda mendengarkan saya dengan tenang sekarang? Adik perempuan saya memiliki seorang murid berbakat di bawah bimbingannya, bernama King Mei. Kali ini, dia menemukan sesuatu, yang mungkin berhubungan denganmu. Sebelum Di Xian Luo menjawab, Miao Lian tersenyum lagi dan melanjutkan, mungkin, kali ini, Yang mulia,
Anda akan dapat memimpin pasukan Anda, mematahkan garis pertahanan umat manusia di daerah Gunung Chiban, dan langsung menduduki tanah subur di bawah dominasi umat manusia, membuat pencapaian yang tak tertandingi. Di Xianluo melihat lubang awan itu, yang sekarang tertutup, dia mengedipkan matanya dengan cepat, tampak ragu-ragu, tetapi setelah beberapa lama, dia perlahan mengangguk. Mungkin, aku harus mendengarkan saranmu. Di Xianluo memandang Miao Lian, tampil tenang, dan berkata, bagaimanapun, saya masih ingat bahwa Anda telah, kurang lebih, membantu saya dalam mencapai tahta kaisar ini. Miao Lian menyeringai pahit, menggelengkan kepalanya dan menjawab, selama Yang Mulia mengingat kontribusi rendah hati saya. Dia kemudian memegang tongkat kayu dan memancarkan cahaya indah lainnya, dari dalamnya, sebuah peta besar muncul. Dilihat dari bulu geografi yang disajikan oleh peta itu adalah peta panorama Teluk Naga Jahat. Di Falang dan tetua keluarga di lainnya diam-diam pergi, membawa kerangka Disa bersama mereka. Rencana yang menargetkan keluarga Qian sudah mulai dilaksanakan. Terlepas dari serangkaian pekerjaan rahasia yang telah dilakukan di dalam bulan dara oleh keluarga dari garis pertahanan Gunung Chiban tentara manusia, pasukan skala besar sudah mulai dipindahkan karena rencana ini. Pasukan tentara yang sudah bermarkas di dekat medan pertempuran tidak bergerak, tetapi semua pasukan bala bantuan yang baru tiba diam-diam telah pindah ke daerah Gunung Chiban, dan ke beberapa benteng penting tertentu. Semua pasukan bala bantuan berasal dari keluarga Huaxu, klan Thunder Lustre, keluarga Kuafu, negara Naga Bo dan klan dan keluarga berskala besar yang kuat, yang dekat dengan Kaisar Sun. Ketika pasukan tentara ini dipindahkan di bawah perintah mendesak, Ji Hao mengenakan jubah hitam, mengikuti Si Wen Ming, berjalan ke pasar Chiban sekali lagi. Si Wen Ming tampaknya cukup akrab dengan pasar Chiban. Dia dengan cepat berjalan melintasi banyak jalan dan gang di pasar, akhirnya berhenti di depan istana hitam dan merah murni, yang dicetak dari logam secara keseluruhan. Dia mengeluarkan tablet logam seukuran telapak tangan dan mengikatnya di pinggangnya sendiri. Setelah itu, sekelompok besar prajurit klan Jia, yang bertemu Si Wen Ming dan Ji Hao di sepanjang jalan, akan menyeringai dengan ramah dan dengan sopan membungkuk kepada Si Wen Ming setelah mereka melihat tablet logam kecil ini, lalu melihat Si Wen Ming dan Ji Hao berjalan lurus dan jauh ke dalam istana. Paman, apakah kamu sering datang ke sini? Ji Hao bertanya sambil penasaran melihat tablet logam kecil yang diikatkan di pinggang Si Wen Ming. Tidak banyak, tapi setiap kali saya datang, saya memberi banyak uang. Si Wen Ming menepuk tablet logam kecil yang diikatkan di pinggangnya dan berkata dengan nada yang sedikit suram, menurut mereka, saya adalah VVIP tempat ini. Ji Hao tetap diam. Si Wen Ming kemudian tertawa pahit dan melanjutkan, tapi aku merasa, aku hanya yang paling gemuk, paling segar, paling enak, binatang Jurassic. Jurassic Beast, jenis hewan malang yang membiarkan diri mereka diinjak-injak. Ji Hao melirik tablet logam yang tergantung di ikat pinggang Si Wen Ming, dan tidak bisa menahan napas panjang. Sebuah pintu, yang terbuat dari emas murni, terbuka bersama dengan suara benturan logam yang keras. Setelah itu, seorang pria tua klan Xiu yang putih dan gemuk, yang bahkan tidak memiliki sedikit kerutan atau janggut di wajahnya, dengan wajah sehalus dan bersinar seperti mutiara yang paling berharga, dengan gembira, dan dengan penuh semangat berjalan ke arah Si Wen Ming, merentangkan sepasang lengannya yang pendek dan gemuk, memeluk Si Wen Ming dengan erat. Ah, teman lamaku yang terhormat, aku sudah lama tidak melihatmu di toko kecil keluarga Wu kita ini. Aku, Wu Li, sangat merindukanmu, aku sangat takut kamu terjebak dalam beberapa masalah di luar sana. Pria tua klan Xiu itu, bernama Wu Li, berdiri berjinjit dan dengan penuh semangat meletakkan pipinya sendiri ke pipi Si Wen Ming. Si Wen Ming tersenyum lembut dan ramah dan menjawab, terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Orang-orang Anda telah memukuli kami begitu keras sehingga kami bahkan tidak bisa berapas. Wu Li mengangkat bahu, mendengus mencemooh dan menjawab, oh, tidak, teman lamaku, itu hanya sekelompok idiot yang tidak tahu apa-apa selain memecahkan masalah dengan kekerasan, mereka bukan orang-orang saya. Anda tahu apa, keluarga Wu kami selalu menghujani cahaya bulan meraj tertinggi, yang kami kejar adalah kebenaran keabadian, bukan kekerasan dan darah. Bulan Fata Morgana. Ji Hao dengan penasaran menatap Wu Li, yang kelima matanya berkedip terus-menerus.
Dia sudah tahu tentang bulan darah, yang memiliki kekuatan kutukan darah jahat dan kegelapan murni, dan bulan tinggi, yang semuanya adalah master keterampilan pertempuran kelas atas. Wuli dan orang-orangnya berasal dari Merajmun, sihir atau keterampilan macam apa yang mereka kuasai. Wuli dengan penuh perhatian menawarkan tempat duduk untuk si Wenming dan Ji Hao. Setelah itu, gadis-gadis muda manusia yang cantik menyajikan teh yang memiliki aroma yang enak dan menarik, bersama dengan makanan penutup yang lezat. Wuli dengan ramah memperkenalkan teh itu dan makanan penutup itu, lalu menyarankan si Wenming dan Ji Hao untuk mencicipinya. Setelah itu, dia meletakkan wajahnya yang gemuk di dekat wajah si Wenming dan berkata dengan nada antusias, "Teman lama, kamu meluangkan waktu dari jadwal sibukmu dan datang jauh-jauh ke sini kepadaku, saya bahkan mencium bau bisnis besar." "Apakah ini bisnis besar?" Si Wenming mempertahankan tatapan tenang dan hambar, meletakkan cangkir teh dan berkata perlahan, "Saya perlu mendapatkan beberapa informasi terlebih dahulu. Saya mendengar bahwa, di pihak Anda, beberapa orang merencanakan serangan besar-besaran, apakah ini benar?" Wuli tetap terdiam beberapa saat, lalu dia menjentikkan jari. Diikuti dengan itu, seorang pria klan Yu yang tinggi dan ramping diam-diam masuk, meletakkan mulutnya di dekat telinga Wuli, dan membisikkan beberapa patah kata. Wuli mengangguk, lalu berkata kepada si Wenming, "Saya pikir, informasi ini bernilai 5 juta keping kristal ajaib. Teman lama, harga ini memang agak tinggi, tapi aku berjanji padamu, itu layak. Informasi ini akan mengurangi korban pasukan Anda setidaknya 1 juta. Si Wenming terengah-engah dan menjawab dengan suara yang dalam, "Kurangi korban setidaknya 1 juta. Bagus, informasi ini, saya akan mengambilnya." Wuli bertepuk tangan dengan puas, lalu mengambil bola kristal seukuran kepalan tangan dari tangan pria klan Yu yang kurus itu, menghantamkannya ke tanah. Seketika, aliran cahaya dilepaskan, dan dari dalam cahaya itu, gambar lanskap muncul. Ji Hao melihat lanskap itu dengan cermat, dan menemukan bahwa itu tidak ada tempat lain selain Gunung Awan Darah, yang akan diserang oleh keluarga Di. Ji Hao telah melihat peta daerah itu di paviliun markas. Gunung Awan Darah. Wuli memandang si Wenming, menyeringai dan berkata, "Belum lama ini, kamu tampaknya telah menyebabkan pengaruh buruk bagi keluarga yang kuat dan berpengaruh. Mereka sekarang bersemangat untuk membangun kembali kemuliaan mereka yang hilang, oleh karena itu, mereka sekarang telah mengumpulkan semua kekuatan mereka, baca bibirku, semua kekuatan mereka, termasuk pasukan budak manusia mereka. Dengan pasukan yang dikumpulkan dari seluruh keluarga mereka, mereka akan melancarkan serangan ke daerah ini di sini. Gunung Awan Darah." Lanjut Wuli dengan suara yang dalam, "Ini adalah benteng penting Anda, di daerah Gunung Ciban. Jika mereka menghancurkan benteng ini, seluruh garis pertahanan Anda akan kehilangan inisiatifnya. Jika benteng ini dihancurkan dan pasukan keluarga itu melonjak masuk melalui sini, ini akan menyebabkan Anda korban setidaknya 1 juta prajurit." Si Wenming menggosok dagunya sendiri sambil berkata dengan hambar, "Ah, keluarga Di. Kami baru saja menuai beberapa manfaat dari mereka, tidak berpikir bahwa mereka..." Wuli menyeringai cukup bangga, 5 mata di wajahnya berkedip cepat saat dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa keluarga Di adalah keluarga cabang dari keluarga Disi. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan, jadi rasa malu yang dibawa oleh kegagalan bahkan lebih tak tertahankan bagi mereka daripada yang lain. Apapun yang telah Anda lakukan kepada mereka, mereka pasti ingin melakukannya kembali kepada Anda, tetapi puluhan, ratusan kali lebih buruk." Wuli mengangkat bahu lagi, mempertahankan senyum itu, dan berkata, "Ini cukup menegangkan, kamu perlu senjata dengan kualitas terbaik." Si Wenming melihat gambar lanskap Gunung Awan Darah, dan tetap diam beberapa saat. Setelah itu, dia dengan serius menatap Wuli dan berkata, "Kamu benar, ini memang membuat stres. Kita membutuhkan banyak senjata pemusnah massal. Kali ini, aku ingin barang terbaik, jangan coba-coba membodohiku dengan omong kosong. Yang terbaik itu mahal, sangat, sangat mahal, kamu harus tahu." Wuli menatap mata si Wenming tepat dan berkata, "Teknik kami dalam membuat senjata, baju besi, dan semua jenis boneka perang, jauh lebih maju dari Anda. Senjata kami dapat dengan mudah menghancurkan senjata yang dibuat oleh jenismu sendiri, dapat mengiris baju besimu, dan menghancurkan boneka pertempuranmu untuk selamanya.
Kecuali sangat sedikit jenis harta karun yang dibuat oleh jenismu, seperti kereta. Kura-kura, pasukanmu tidak memiliki senjata apapun yang bisa dibandingkan dengan senjata yang dibuat oleh kami. Petik 2. Oleh karena itu, harganya adalah masalah besar, kata Wuli dengan jujur, dengan harga yang bagus, tidak ada yang tidak bisa dijual. Kami bahkan dapat menjual panah iblis penghancur kota, kami, senjata pemusnah massal terbaru kami yang dikembangkan. Dengan jumlah yang cukup, panah iblis penghancur kota adalah barang raksasa, dengan itu, Anda bahkan dapat mengancam untuk menghancurkan kota Liangzhu. Tapi untuk harganya, itu sangat tinggi. Teman lamaku, harganya benar-benar tinggi. Si Wenming mengangguk. Dia mengeluarkan gulungan kulit dan perlahan menyebarkannya, saat peta topografi muncul di depan mata Wuli. Di selatan, 180.000 mil jauhnya dari Gunung Chiban, di sini, dan di sini, ini adalah 3 tambang roh alami. Si Wenming mengarahkan jarinya ke peta dan berkata dengan hambar, busur iblis penghancur kota dan hal-hal bagus lainnya, semakin banyak semakin baik. Sepasang mata Ji Hao tiba-tiba muncul lebar saat mendengar si Wenming. Dia menatap 3 titik tambang roh itu dengan tingkat keterkejutan yang ekstrim. Di ruang bawah tanah rahasia, yang disegel oleh beberapa sihir yang kuat, Ji Hao menyaksikan kematian yang sangat besar dari panah iblis yang menghancurkan kota. Panah iblis penghancur kota tampak seperti kotak raksasa dari luar, panjangnya 3 zang, lebar 8 kaki, tinggi 6 kaki, dan murni hitam. Di permukaannya, aliran cahaya bersinar terbang menyeberang. Setelah itu, sejumlah besar simbol mantra menyala satu demi satu, seperti aliran air yang mengalir. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sedikit suara, bersamaan dengan itu, panah setebal ibu jari, sepanjang 3 kaki melesat keluar, secara akurat menembus lapisan layar penyegel sihir di depannya. Layar penyegelan itu dilepaskan oleh formasi sihir pertahanan yang diaktifkan Wuli sebelumnya. Kekuatan pertahanan layar penyegelan ini setara dengan kekuatan pertahanan kelas atas dari benteng kota portabel milik keluarga Di, yang telah dilihat Ji Hao kembali dalam pertempuran. Panah yang dilepaskan oleh panah iblis penghancur kota itu menabrak lapisan tebal layar penyegelan itu, sambil dibuntuti oleh ribuan simbol mantra yang berkilauan, yang tampak seperti bintang jatuh. Setelah suara letupan yang keras dan jelas, lubang seukuran kepalan tangan dibuka di layar penyegelan itu, yang berlapis di depan panah. Suara mendesis berlama-lama di udara, bersamaan dengan itu, baut listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lubang layar penyegelan itu, dan dalam sekejap mata, layar penyegelan yang kuat itu meledak bersama-sama. Bahkan formasi sihir pertahanan di tanah itu juga hancur. Ribuan keping kristal sihir, yang menumpuk di tengah formasi sihir pertahanan itu dengan cepat terkuras kekuatan dan berubah menjadi kepulan abu. Barang bagus. Wuli menamparkan panah penghancur kota dengan keras, dengan penuh semangat membual kepada si Wenming, saya hanya memiliki 20 ini di penyimpanan saya, tetapi di medan perang, ini bisa menjadi senjata yang sangat ideal untuk pembunuhan besar-besaran, benar-benar pilihan sempurna Anda. Keluarga Di tidak pernah bisa menemukan cara untuk menahan serangan yang diluncurkan oleh panah iblis penghancur kota. Kecepatan serangannya agak lambat. Si Wenming mencoba yang terbaik untuk menemukan beberapa kekurangan dari panah iblis penghancur kota ini, setelah mengisinya dengan jumlah kristal yang cukup, masih membutuhkan 7 hingga 8 menit untuk meluncurkan panah. Kecepatan ini baik-baik saja untuk menyerang objek yang tidak bisa bergerak, seperti kota, tetapi untuk membunuh prajurit yang hidup, bahkan tidak seefisien panah biasa. Jadi, harganya. Bola mata Wuli berputar dengan cepat di rongga matanya. Dia kemudian kembali menamparkan panah iblis penghancur kota dan berkata, harganya tetap sama, tetapi, jika Anda membeli 20 panah iblis penghancur kota dari saya, untuk masing-masing dari mereka, Anda dapat memiliki 300 baju besi berat yang baru dibuat secara gratis. 300 set baju besi, dalam versi terbaru. Teman lamaku, kamu harus puas kali ini, bukan? Ji Hao tidak memperhatikan tawar-menawar antara si Wenming dan Wuli, dia telah sepenuhnya fokus pada formasi sihir pertahanan yang dihancurkan oleh panah itu barusan. Panah iblis penghancur kota memang sangat mudah dihancurkan, dan formasi sihir pertahanan ini, yang kuat seperti benteng kota portabel yang pernah dilihat Ji Hao sebelumnya, sebenarnya dihancurkan oleh satu tembakan panah yang diluncurkan olehnya.
Jika senjata mengerikan seperti itu diletakkan di medan perang, Ji Hao bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya ketika panah seperti itu meraung ke pasukan prajurit. Apa yang sangat sulit diharapkan, keluarga Wuli bahkan berani langsung menjual senjata yang dapat dihancurkan semacam itu, dan langsung ke umat manusia. Makhluk-makhluk serakah ini, mereka benar-benar bisa melakukan apa saja demi uang. Masuk akal, untuk senjata pemusnah massal yang kuat seperti ini, bukankah seharusnya mereka mengambil inisiatif dalam menyediakan senjata ini ke Bulan Darah, agar Bulan Darah menghancurkan pasukan manusia dalam pertempuran? Namun faktanya, menurut Wuli, orang-orang Blood Moon bahkan tidak tahu tentang keberadaan panah iblis penghancur kota ini sama sekali. Selain itu, hanya 20 panah iblis penghancur kota sekarang disimpan di sini, di gudang toko pasar Chiban mereka, bahkan keluarga Wuli tidak memiliki lagi di penyimpanan mereka sendiri. Sungguh sekelompok monster bermata 5 yang tidak berprinsip, tanpa intinya, dan tidak bermoral yang semuanya, benar-benar hiruk-pikuk akan uang. Ji Hao melirik Wuli dengan rumit. Kadang-kadang, musuh yang tidak memiliki rasa moral dan intinya, dan tidak tahu apa-apa selain keuntungan, memang terlihat sangat menggemaskan. Harga pertama yang ditawarkan si Wen Ming adalah 3 tambang roh yang langka dan alami. Alasan mengapa tambang itu disebut tambang roh alami adalah bahwa, semua bahan yang diekstraksi dan dimurnikan dari tambang tersebut dapat mencapai tingkat alami dalam kualitas, dan itu disebut tingkat alami karena bahan-bahan ini mengandung sedikit jejak kekuatan hukum alam asli, dan dapat menciptakan kemungkinan yang tak terbatas. Ketiga tambang roh alami itu terletak lebih dari 100.000 mil jauhnya dari garis pertahanan Gunung Chiban, di selatan. Si Wen Ming menawarkan Wuli lokasi spesifik dari ketiga tambang ini dan berjanji kepadanya bahwa, ketika keluarga Wu mengeksploitasi ketiga tambang itu, pasukan tentara manusia akan ada di sana untuk memastikan keselamatan mereka. Wuli tidak berkomitmen pada harga yang ditawarkan si Wen Ming ini, sebaliknya, dia membawa Ji Hao dan si Wen Ming turun ke ruang bawah tanah, menunjukkan kepada mereka kekuatan menakutkan dari panah iblis penghancur kota sendirian. Meskipun kecepatan serangannya memang agak lambat, ketika 20 panah iblis penghancur kota bekerja sama, serangkaian serangan terus-menerus pada dasarnya dapat dilakukan. Atas kematian yang benar-benar tinggi dari panah iblis penghancur kota ini, efisiensi serangan yang rendah bukanlah cacat besar sama sekali. 20 panah iblis penghancur kota dengan 6.000 set baju besi gratis, saya juga ingin 2.000 balista, 30.000 balista 3, 100.000 panah berat, 300.000 busur kelas atas. Selain semua ini, saya ingin 600.000 set baju besi dan senjata. Untuk semua ini, saya menginginkan yang terbesar, tidak ada potongan yang cacat. Si Wen Ming memandang Wuli dan berkata dengan nada serius, 3 tambang roh alami, jika tidak cukup, aku akan menebusmu dengan kristal ajaib. Lemak di tubuh Wuli bergetar hebat ketika mendengar si Wen Ming, sementara itu, kelima bola matanya dengan cepat bergulir di rongga matanya. Jari-jarinya yang pendek dan gemuk itu dengan cepat menjentikkan sebentar, lalu dia berkata dengan tergesa-gesa, "Oh Meraj Moon yang hebat, apakah kamu benar-benar berencana untuk mempersenjatai seluruh pasukan manusiamu yang berada di bawah komando kaisar manusiamu, dengan senjata dan perlengkapan kelas atas yang diproduksi oleh klan Xiu kita?" "Ini sangat berisiko," kata Wuli, sambil menatap si Wen Ming dengan 5 mata menyipit. Saat berbicara, dia dengan hati-hati mengamati sedikit perubahan ekspresi wajah si Wen Ming. Teman lamaku yang terhormat, ini terlalu berisiko. Tahta Kaisar Bulan Darah baru saja mengganti pemiliknya. Sekarang di Xian Luo yang bertanggung jawab, yang merupakan tukang daging murni, kejam, brutal, dan tidak berperasaan. Dia adalah makhluk yang rendah dan jahat, yang bisa berbalik melawan siapapun dalam 1 detik. Untuk menjual produk dalam jumlah yang menakjubkan kali ini, benar-benar terlalu berisiko bagi kami. Kaisar dalam kekuatan Bulan Darah tidak memiliki hak untuk mengawasi bulan meraj Anda. Si Wen Ming menyipitkan matanya juga, menatap Wuli dan berkata, "Saya tahu pemegang saham terbesar dari toko Anda ini bukan orang lain selain Kaisar yang berkuasa dari bulan meraj Anda." "Kamu diam." Wuli hampir melompat dari kursinya karena terkejut tiba-tiba. Dia kemudian berteriak pada si Wen Ming, "Bagaimana kamu tahu itu?" Bahkan jika Anda tahu, Anda tidak bisa mengatakannya dengan lantang."
Bisnis ini hanya milik keluarga Wu kami, tidak ada hubungannya dengan orang lain, belum lagi kaisar tertinggi kami. Bisnis ini tidak ada hubungannya dengan kaisar kita. Siapkan produk yang saya butuhkan sesuai dengan nomor yang baru saja saya berikan kepada Anda. Saya ingin Anda mengirimkan produk-produk itu kepada saya hari ini. Aku akan mengambilnya ketika aku pergi. Si Wenming menatap lurus ke arah Wuli dan berkata dengan nada yang sangat serius, informasi itu dijual kepadaku sendiri. Keluarga Di akan meluncurkan serangan mematikan kepada kita, aku tidak ingin melihat terlalu banyak prajuritku jatuh dalam pertempuran. Aku butuh itu, Wuli. Si Wenming menekan kedua tangannya di bahu Wuli dan berkata dengan suara rendah namun kuat, siapkan senjata dan baju besi yang saya butuhkan, saya ingin barang terbaik daripada yang omong kosong. Setiap bagian harus kelas atas, dibuat oleh salah satu pengrajin ahli yang paling kuat sendiri. Untuk ini, saya akan memberi Anda, hanya Anda, teman saya, beberapa kompensasi tambahan, untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Pipi Wuli yang bulat, halus, dan berdaging bergetar hebat. Dia merenung sejenak, lalu menepuk panah iblis penghancur kota di sampingnya dan berkata, 2 tambang roh alami lagi. Tiba-tiba saya teringat bahwa saya memiliki 20 busur iblis penghancur kota di penyimpanan, jadi total 40, dan semua senjata dan baju besi lain yang Anda minta, saya bisa memberikan Anda semuanya. Dia kemudian mengangkat lengannya yang gemuk dan pendek, mencengkeram lengan si Wenming dan melanjutkan dengan wajah bengkok, meskipun kita berteman baik, bisnis adalah bisnis. Kamu harus memberiku tambahan 1 miliar keping kristal sihir kelas atas untuk mengisi defisit. Oh dan, keluargaku membutuhkan beberapa binatang pertempuran tingkat Magus King yang terlatih dengan baik, dapatkah ini dihitung sebagai kompensasi yang baru saja kamu sebutkan? Beberapa anak dari keluarga kami baru saja melangkah ke masa dewasa mereka. Aku akan mempersembahkan binatang pertempuran itu kepada mereka, sebagai hadiah. Si Wenming mengangkat tangannya dan menjabat tangan Wuli, lalu menghela napas panjang dan berkata, kesepakatan. Saat mendengar semua ini, Ji Hao tidak bisa membantu tetapi hampir basah oleh keringat dingin. Baru sekarang dia akhirnya menghembuskan napas dengan keras. Bersambung.